Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 304, kembali ke kota Dewa Segudang. Angin menderu kencang. Sesaat kemudian Feng Gong tersadar, menatap Huang Xiaolong. Mustahil. Bagaimana mungkin seorang Xiantian tingkat menengah ordo ke-10 yang remeh bisa menghalangi kekuatan tinju setengah seinnya? Bagaimana mungkin dia yang terdorong mundur? Dia menolak untuk percaya. Tiba-tiba, Feng Gong meraung tajam, aliran energi hitam keunguan melonjak dari tubuhnya saat kalajengking iblis bertanduk 6 muncul di belakangnya dan jiwanya segera berubah. Garis-garis hitam dan ungu menutupi wajah Feng Gong, membuatnya tampak ganas dan menakutkan. Kalajengking iblis di langit. Feng Gong melompat ke udara, kedua tangannya dibentuk menjadi cakar, melancarkan serangan ke Huang Xiaolong, mirip dengan kalajengking iblis raksasa. Melihat hal ini, Huang Xiaolong tidak berani meremehkan lawannya, dan dengan cepat berubah menjadi fisik asura. Sayap iblis menjulur dari punggungnya dan siluetnya menghilang dalam sekejap saat ia mengaktifkan ki pertempurannya. Huang Xiaolong juga membentuk tangannya menjadi cakar, menghadapi musuh dengan serangan serupa. Seketika area itu dipenuhi dengan gelombang udara iblis, yang mengembun menjadi banyak hantu yang melolong jurus pertama Asura Demon Claw, ratapan ribuan iblis. Setelah menembus ke Xiantian Ten Order, Asura Demon Claw milik Huang Xiaolong dapat membentuk entitas yang solid, mewujudkan 50 hingga 60 hantu sekaligus. Momentumnya 100 kali lebih dahsyat daripada sebelum petualangannya di Rift. Mendengarkan lolongan para hantu, Feng Gong merasakan hawa dingin merayapi hatinya. Namun, pada saat ini, cakar kalajengking iblisnya dan cakar iblis Asura Huang Xiaolong bertabrakan. Kekuatan pantulannya terasa seperti tsunami, memaksa Feng Gong terhuyung mundur. Memanfaatkan kesempatan ini, Huang Xiaolong mengirim telapak tangan lain ke arah Feng Gong. Kekuatan telapak tangan itu tumpang tindih dan berlipat ganda, mengirimkan lingkaran cahaya keemasan yang menyebar terus-menerus, menjulang di atas bumi. Tuhan mengikat telapak tangan. Feng Gong terkejut melihat lingkaran cahaya keemasan keluar dari telapak tangan Huang Xiaolong. Hampir bersamaan, dia merasakan aliran udara di sekitarnya disedot, sementara anggota badan dan tubuhnya dibelenggu oleh banyak rantai tak terlihat. Kekhawatiran meningkat pesat di hati Feng Gong. Dia mengerahkan ki pertempurannya dengan panik, ingin melepaskan diri dari belenggu tak kasat mata ini, tetapi yang membuatnya panik adalah semakin dia berjuang, semakin erat rantai ini mengikatnya. Merasakan Huang Xiaolong semakin dekat, dia merasa takut, panik, dan marah. Ledakan ki tanpa batas. Mata Feng Gong memerah, ki pertempurannya tiba-tiba bergema dan serangkaian ledakan bergema di udara. Tepat ketika Huang Xiaolong hendak menyerang lagi, Feng Gong akhirnya berhasil lolos dari ikatan itu, dengan cepat mengangkat kedua tangannya untuk menangkis telapak tangan Huang Xiaolong. Sekali lagi, Feng Gong terdorong mundur karena malu, wajahnya berubah pucat pasi. Saat dia berhenti, dia telah mundur beberapa ratus meter, terengah-engah, dia menatap Huang Xiaolong dengan kaget dan ketakutan yang hebat. Baru saja, apa-apaan kemampuan bertarung itu. Kalau saja dia tidak menggunakan cara yang nekat, dengan paksa mengeksekusi ledakan kita terbatas, mungkin sekarang, dia sudah. Huang Xiaolong tidak terkejut bahwa Feng Gong berhasil lolos dari ikatan telapak tangan pengikat dewa, karena jika seorang setengah orang suci tidak memiliki kekuatan sebanyak itu, maka dia tidak bisa disebut setengah orang suci. Namun, ketika Huang Xiaolong bersiap untuk terus menyerang, Feng Gong berteriak dengan cemas, berhenti. Feng Gong menatap Huang Xiaolong, kedua lengannya mati rasa karena rasa sakit. Meskipun total waktu mereka bertukar jurus hanya beberapa tarikan napas, dia sudah merasa takut. Rasa takut seolah-olah dia sedang melawan ahli alam Sein yang sebenarnya menyelimuti hatinya. Namun Huang Xiaolong bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun, melompat, kekuatan kedua tinjunya meledak. Jejak tinjunya melindungi langit, tidak berwujud dan surrealis, sangat mendalam. Tinju Dewa Kekosongan Besar. Ini adalah pertama kalinya Huang Xiaolong menggunakannya melawan musuh. Melihat jejak tinju raksasa memenuhi langit, Feng Gong melompat mundur, menghindar. Pada saat yang sama, telapak tangannya menghantam ke langit, ledakan dan letupan terdengar tinggi satu demi satu. Meski begitu, tinju ilahi kekosongan besar masih mendarat di dada Feng Gong. Sambil mengeluarkan gerutuan teredam, darah menyembur dari mulut Feng Gong dalam jumlah banyak, sementara tubuhnya terlempar ke belakang seperti layang-layang yang putus. Ketika ia berhasil merangkak untuk berdiri, ia melihat Huang Xiaolong memegang tombak panjang di tangannya. Dengan goncangan, tombak panjang itu menusuknya, menimbulkan lapisan-lapisan gelombang besar yang mirip dengan lautan yang terbalik. Gagal menghindar, Feng Gong ditarik ke dalam gelombang energi yang menghantam, menghancurkan jubahnya hingga berkeping-keping. Sebelum Feng Gong jatuh ke tanah, sebuah tombak panjang muncul entah dari mana, menusuk dadanya dengan ujung tombak keluar dari belakang, rasa sakit yang tajam meledak dari dadanya. Feng Gong menatap tombak panjang yang tertancap di dadanya dengan tatapan kosong, matanya menelusuri tombak itu hingga ke ujung lainnya, tempat Huang Xiaolong berdiri. Keduanya mendarat di tanah.
dan Huang Xiaolong mengeluarkan Eminent Holiness Halberd. Feng Gong terhuyung-huyung tak stabil lebih dari selusin langkah, nyaris tak mampu menahan tubuhnya agar tidak bergoyang. Darah mengalir tanpa henti dari lubang di dadanya bahkan saat tangannya mencengkeramnya. Merasakan darahnya sendiri merembes keluar tak terkendali, Feng Gong tiba-tiba tersenyum, senyum yang menyimpan keputusasaan yang mendalam. Bolehkah aku tahu, di tangan siapa aku jatuh? Feng Gong menatap Huang Xiaolong, setiap kata diucapkannya dengan napas tersengal-sengal. Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menjawab dengan dingin. Huang Xiaolong. Suara lemah Feng Gong mengulang nama itu, pada akhirnya, tubuhnya jatuh bersamaan dengan suaranya. Aku lupa memberitahumu, aku juga mendapatkan Eminent Holiness Halberd ini dari bawah. Kata Huang Xiaolong, menatap Feng Gong dengan merendahkan. Mata Feng Gong perlahan meredup dan tertutup. Seorang setengah Saint tewas di tangan seorang Xiantian tingkat ke-10. Di kejauhan, menyaksikan kematian gurunya, Dai Li terdiam. Sebenarnya, pertarungan Huang Xiaolong dengan Feng Gong, dari awal hingga akhir, hanya berlangsung selama belasan napas. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Dai Li kesulitan mencerna apa yang terjadi tepat di depan matanya. Huang Xiaolong melangkah ke arah Dai Li, menyadarkan Dai Li dari keterkejutannya terhadap gawatnya situasi yang dihadapinya. Kau, hanya ada ketakutan di matanya selain ketakutan. Kakinya bergerak mundur dengan kaku, Dai Li tiba-tiba bingung. Saat Dai Li masih linglung, tombak panjang Huang Xiaolong meliuk ke depan, menusuk dada Dai Li dengan satu serangan cepat sebelum ditarik keluar. Saat itu tepat tengah hari, dan di bawah sinar matahari yang cerah, Eminent Holiness Halberd berkilau dengan lingkaran cahaya yang mulia, tidak ada setetes darah pun di sepanjang bilahnya. Huang Xiaolong mengembalikan Halberd itu ke lengannya setelah menghargainya sebentar. Sesaat kemudian, Huang Xiaolong telah melepaskan dua cincin spasial dan membakar kedua mayat itu. Menghilang dalam sekejap, dia menuju ke kota Dewa Segudang. Sudah 7 bulan, aku tidak tahu apakah Yao Fei, si pengganggu itu, masih berada di kota 10.000 dewa. Sebuah cahaya tajam bersinar di mata Huang Xiaolong saat memikirkan Yao Fei. Semoga saja, Yao Fei belum meninggalkan kota ini. Ada juga Zhao Chen. Namun, Huang Xiaolong memiliki keraguan terhadap Zhao Chen. Dia sangat yakin bahwa dia tidak menyinggung Zhao Chen sebelumnya, jadi tidak ada dendam yang perlu dibicarakan. Tetapi, mengapa Zhao Chen ingin berurusan dengannya? Terlebih lagi, seolah-olah Zhao Chen ini mengenalnya. Huang Xiaolong melesat di udara, tampak seperti garis cahaya biru yang membelah angkasa. 1 jam kemudian, Huang Xiaolong tiba di kota Dewa Segudang. Kembali di kota ribuan dewa, Huang Xiaolong pertama-tama menuju ke halaman tempat Qin Yang dan yang lainnya berada. Saat Huang Xiaolong muncul di gerbang kota Dewa Segudang, di dalam sebuah puri di sisi selatan, Zhao Chen adalah orang pertama yang menerima berita tentang kemunculan Huang Xiaolong. Mendengar laporan bawahannya, Zhao Chen menatap dingin ke arah pelayan Feng, dan berkata, bukankah kau bilang kita menyuruh orang mengawasi halaman itu 24 jam sehari, sehingga Huang Xiaolong tidak melangkah keluar dari halaman itu? Sekarang setelah dia kembali dari luar kota, bagaimana kau menjelaskannya? Lapisan keringat dingin membasahi dahi pelayan Feng, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Huang Xiaolong meninggalkan kota Dewa Segudang, kapan ini? Dia benar-benar tidak tahu. Zhao Chen mencibir, aku tidak menyangka anak itu akan kembali lagi setelah pergi. Karena kau berani kembali, maka kali ini, kau seharusnya tidak pernah bermimpi untuk meninggalkan kota Dewa Segudang lagi. Setelah berurusan denganmu, sekarang saatnya untuk melakukan perjalanan ke kota hantu.